Kenapa floating, Bro? Enggak, main free. Oh, entry. Yang tadi floating SL. Guys, tadi. Inilah ini. Bisa. Lihat Nah, teman-teman. ini. Metodenya sama. Sebelahannya orang ini, tapi bisa satu TP satu SL. Jalan dulu. Kalau aku yang pakai kacamata tuh, Bun. Main free. Apa ini? Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi EA tuh bisa membantu kita untuk Ya. Oke, welcome back AgriFX Dollar. Sebelum lanjut, jangan lupa kalian like, subscribe, and share ya. Oke, jadi untuk podcast malam ini kita bahas trading dengan menggunakan EA ya, dan trading manual ya. Juga kita jelasin kelebihan dan kekurangannya ya. Trading di EA itu kelebihannya apa sih gitu. Nah, ini maksudnya trading EA ini tuh pakai sistem robot ya, Bro. Bukan yang Net 89 atau ATG ya. Ini memang bener-bener yang AI yang kita rancang sendiri ya. Tunggu dulu, dipin rokok dulu. baru buka puasa tadi. Belum ada ngerokok. Mancis, Bang. Oh iya, ini kita melakukan shoot videonya ini malam hari ya, setelah berbuka puasa. Iya, malam hari. Jadi kita ini ngambil videonya bukan siang hari, teman-teman. Jadi tuh teman-teman kami semua puasa, setelah selesai puasa, ini malam. Nah, baru kita mau buat acara. Malam buat baru video. kita take video. Jadi jangan salah kaprah dulu. Ya, soalnya gini teman-teman, memori nggak cukup, jadi harus langsung diupload. Nggak bercanda. Tadi sampai mana? Oh, XEA ya, EA. Nah, buat kalian yang pemula, kalau masih bingung EA itu apa sih, Bang ya? Jadi EA itu kita trading dengan menggunakan robot yang udah dirancang ya, yang berdasarkan metode kita juga ya kan, Bro? Hmm. Nah, dan untuk pembuatan robot AI itu sebenarnya di MKL ya, Bro? Iya, Ya kan? iya. Oke, jadi kalau untuk lebih jelasnya Bro Pater lah, biasa. Aku pun sebenarnya nggak paham kali aku sebenarnya kalau robot-robot ini. Cuman kan kalau mau buat robot tuh, robot trading tuh harus paham dulu algonya. Algo maksudnya gimana, Bro? Metode yang mau digunakan apa dulu nih yang mau dimasukkan ke robot gitu, ke AI ini. Ya berarti kan kembali lagi ke metode kita gitu kan. Iya, Ditentukan sama pakai metode kita. metode kita tanamkan di robot. Jadi robot yang melaksanakan entry penggantinya kita. Jadi robot itu sudah kita tanamkan polanya, udah kita tanamkan metodenya. Nanti ketika muncul momentum ini, kamu entry buy atau entry sell. Jadi gitu. Cuman bagaimana cara membuat AI itu sendiri, aku sendiri pun kurang paham. Karena dia masalah coding kan. Masalah coding. Kalau coding tuh aku kurang paham. Tapi kalau untuk... Karena kan dia bahasanya algoritma ya. Pemrograman. Iya, kalau untuk logiknya bisa kita masukkan. Cuman kan yang mau kita bahas kan sebenarnya kan mana yang lebih bagus? Kelebihannya, Bro. Trading menggunakan AI atau trading manual? Tapi di sini kami tekankan AI yang kami maksud di sini memang beneran AI, expert advisor, bukannya robot trading seperti ATG, Net 89, bukan. Yang beneran-beneran AI. Teman-teman yang sudah lama terjun di dunia forex pasti paham lah AI yang kami maksud itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya mana sih sebenarnya yang lebih worth it ketika kita trading manual atau trading dengan menggunakan AI? Tapi ini harus apple to apple. Trading manual menggunakan metode A, trading menggunakan AI juga harus menggunakan metode A. Ya, juga. Metode yang sama lah berarti. Metodenya harus sama. Jangan trading manual menggunakan metode A, tapi dengan EA trading dengan menggunakan metode B. Wah, lebih untung dong kalau pakai EA. Ya, untungnya kenapa? Karena pakai metode B. Ini metodenya harus sama. Kita kan harus mencari masalah fleksibilitas waktu.
Iya. Ya kan, masalah Benar. waktu ya kan. Terus terkait emosional juga sebenarnya Pak Bud. Kalau metodenya sama, kalau menurut aku pribadi lebih bagus menggunakan EA. Menurut aku loh ya, menurut aku teman-teman. Trading manual, ya kita nggak usah apalah, maksudnya kadang mau kita ketinggalan momen kan. Iya. Udah kita tandai support di sini, resisten di sini. Nanti kelang berapa jam kita tengok market, walah, Udah terlewat. udah lewat. Momennya itu sering kelewatan. Itu kalau trading manual. Artinya apa? Kita harus lebih sering secara apalah ya, secara berkala harus memantau market. Ya kan? Entah itu misalnya kita bermain di time frame 1 jam, dengan catatan setiap 1 jam kita mantau. Tapi kan Bang bisa pakai limit order. Betul. Itu kalau yang reversal. Ya. Kalau yang breakout, dia kan harus menunggu konfirmasi support itu terbreak atau enggak. Baru dia masuk. Kalau yang breakout. Tapi kalau yang reversal bisa langsung limit order. Pokoknya di support aku buy limit. Di resisten aku sell limit. Ya. Karena dia reversal langsung gitu ya kan. Tapi kalau yang penganut breakout kan nggak bisa. Dia harus melihat ini zona ini kena break apa enggak. Kalau supportnya ke break, ya kan breakout kan. Apakah dia nunggu pullback lagi atau begitu di break langsung pasang buy masuk. stop. Tapi kan kalau menggunakan EA, kita nggak harus selalu memantau market secara berkala. Karena metode yang kita gunakan sama ya kan Pak Sama Bud? metodenya. Iya. Misalnya kita trading manual, ketika di support saya buy, di resisten saya sell. Itu juga logik yang sama digunakan di EA. Iya. EA itu akan secara langsung buy di support, sell di limit. Itu contoh ya teman-teman ya. Tapi kalau EA kita nggak perlu mantau market. Kita udah tanamkan program itu sama dia. Jadi udah secara otomatis lah ya kan. Nah, secara otomatis. Nah, berarti kan masalah efisiensi waktu ya kan? Iya. Kita bisa, yang penting tapi dengan syarat kita harus tahu dulu metodenya. Jangan nanti nggak tahu metode pakai EA pula, itu yang parah. Iya, benar. Iya kan? Kalau masalah efisien waktu, ya menurut aku lebih efisien kalau menggunakan EA. Karena dia nggak monoton lihat market terus. Nggak monoton lihat market. Jadi misalnya pas saya lagi di jalan, saya udah tandai nih, ini zona support, ini zona resisten. Pas lagi di jalan, atau pas lagi meeting, atau pas lagi zoom, atau lagi entah ngapa-ngapain, Iya. sama si dia, Iya. bisa aja kan? Udah lagi ngapa-ngapain, pas udah selesai, pas udah enceng, aduh ketinggalan momen. Udah selesai makan, ketinggalan. Selesai makan maksudnya, bukan Gimana selesai. coba? Pas udah Traveling ini. pas udah selesai makan, tengok, aduh ketinggalan momen. Padahal kalau EA tadi itu dia nggak akan ketinggalan momen, karena dia udah 24 jam dia di situ mengamati. Masalah efisiensi sih menurut aku ya. Untuk TPSL-nya juga kan bisa, ya kalau kita menggunakan RNR 1:1 dengan manual, bisa juga RNR-nya itu 1:1 juga di EA. Yang penting polanya sama. Polanya sama, hanya orangnya aja yang beda. Yang ini kita yang trading sendiri, yang ini si EA yang trading sendiri. Iya. Intinya lebih jaga mental nggak sih bro? Kalau mental, iya. Tadi kan efisiensi waktu. Berarti yang kedua, Dua mental. masalah mental. Mental menurut aku juga, kalau kita trading menggunakan EA, mental tuh lebih terjaga. Kenapa mental terjaga? Satu, karena kita nggak selalu mantau market. Ketika floating, kalau kita trading sendiri kan, Floating minus Floating- pun nggak was-was. nah, kalau pakai EA kita nggak was-was. Karena nggak dilihatin terus. Nggak dilihatin terus, tapi kalau kita yang trading sendiri kan, waduh, baru entry buy udah langsung, Udah langsung turun lagi. turun. Ini Udah gimana minus. sih? Di buy dia Tapi kalau turun. dia pakai EA kan mental kita terjaga karena begitu entry, oh kita udah tahu loh resikonya. Iya. Kalau loss ya udah Profitnya udah loss. tahu kan gitu. Ya udah nggak dipantengin terus gitu. Minimal psikologisnya lebih terjaga lah. Lebih santai, terjaga. Gitu. Jadi kalau di trading manual kita nggak averaging, di EA itu juga kita tanamkan untuk tidak averaging. Iya. Malah kita udah bikin trading plan single entry lah misalnya Pak entry. Bud. Trading plannya ada single entry nih, tapi faktanya ketika kita mulai trading pasti ada yang averaging. Iya. Itu kalau apa? Trading manual. Trading plan udah kita bikin. Oh, iya. Tapi pas realitanya pasti ada yang tradingnya itu averaging. Bahkan ada yang marti. Tapi Yang kalau mati itu lebih berbahaya. 0,1 turun dia digandakan jadi 0,2, turun lagi dia digandakan jadi 0,4.
Itulah kalau trading manual. Kenapa? Emosi kita nggak terjaga. Tapi kalau kita trading menggunakan EA, ya kalau memang 0,1 ya udah 0,1 aja. Dia akan menunggu sampai take profit atau SL. Baru dia nanti masuk lagi. Setelah clear satu posisi, dia akan masuk ke posisi kedua. Dia entry untuk yang kedua. Itu pun kalau ada momen. Kalau nggak ada momen ya nggak Bisa bisa. masuk. Make sense kan? Make sense. Nah, terus bro, kalau untuk kita pakai EA, itu targetnya kita juga yang nentuin. Kita Berapa tentuin persen? sendiri. Misalnya kita pengguna SNR dengan trading manual ya. Misalnya saya menggunakan TP-nya 10, SL-nya 10. Yang di EA itu juga harus seperti itu. TP-nya 10, SL-nya 10. Ya udah secara otomatis saja dia. Artinya menjalankannya beda, tapi metodenya ini tetap sama gitu. Jangan nanti yang manual pakai metode A, yang EA-nya tadi itu metode B, hasilnya nanti akan beda. Hasilnya akan beda. Karena EA ini kan dia hanya membantu kita gitu. Ya, EA itu cuma sekedar alat bantu ya teman-teman ya. EA itu cuma sekedar alat bantu yang menggantikan kita untuk melakukan trading. Tapi bagaimana cara dia trading itu kita yang menentukan. Iya. Jadi nggak ada lagi alasan teman-teman, saya sibuk 24 jam kerja, nggak sempet trading. Nah, Ini buat orang yang sibuk 24 jam nih kayaknya cocok. atau misalnya aku kenapa loss terus ya? Oh, ternyata aku ketinggalan momen. Ketinggalan momen. Aku ketinggalan momen, aku paksakan masuk. Itulah kalau kita trading manual. Artinya jadi salah momen kan? Iya. Kalau EA kan nggak Pak Bud. Begitu ada momen dia masuk. Langsung masuk, Nggak ada ya. istilah ketinggalan momen kalau di EA. Iya. Bener. Oh, kalau misalnya dia ketinggalan gimana EA ketinggalan momen? Karena dia kan udah di setting secara otomatis. Di setting secara otomatis. Sama kayak pending order, Nah, iya. otomatis kan. Jadi harganya sampai ya udah dia langsung masuk gitu. Mm-mm. Kalau kita yang manual kan kadang ada sebagian teman-teman yang ketinggalan. Aduh, ketinggalan. Ini kayaknya masih bisa nih. Mm-mm. Dipaksa. Masuk Masuk. dia. Itulah kalau trading manual. Dan aku sering seperti itu. Terakhir salah momen. Selesai. Mental juga berantakan jadinya Mental kan. jadi berantakan. Pas kita masuk, misalnya kita ketinggalan momen, kita paksa masuk dan ternyata loss, di situ mental pasti kena. Iya. Tahu gitu nggak masuk. Tahu kayak gitu aku nggak masuk. Begitu ada momen berikutnya tak masuk lagi dia. Padahal momen berikutnya itu betul juga. Itu. Cuman balik lagi, metode yang mau kita masukkan ke dalam EA itu harus metode yang sudah kita backtest, yang sudah kita uji, yang kita sudah tahu win rate-nya berapa, probabilitasnya berapa, konsekutif loss-nya itu berapa. Itu yang kita jadikan sebagai EA. Bukan EA yang kita beli-beli di luar. Kadang kan sekarang di Tokopedia banyak EA Pak Bud. Iya, banyak diperjualbelikan untuk Banyak. EA tuh di Tokopedia tuh EA tuh murah. Iya, murah EA di 500.000. ampun Tuhan. Lebih murah dari GTman pun ada. Serius, ada yang murah, ada yang free. Free dikasih. Ada yang free Pak Budi, ada yang free. Iya, nggak Iya. percaya Pak Budi. di Shopee EA itu banyak. murah. EA scalper mania katanya kayak gitu. Ini nyari-nyari ribet enak nih. Cari komisi banyak nih. Banyak nih cari-cari komisi, enak juga nih pakai time frame 5 menit. Satu hari bisa 100 kali entry. Itulah kalau pakai EA tadi dia time frame 5 menit, satu hari berapa candle tuh? Masuk-masuk aja dia. Karena kan gini bro, banyak yang nggak tahu cara pembuatan AI itu bro, maka kan banyak diperjualbelikan bro. Itu gimana tuh bro? Itulah sebenarnya. Itu bro. kalau kita misalkan nggak ngerti nih untuk pembuatan AI, terus kita beli AI-nya nih, Mm-mm. nah itu perlu kita backtest lagi. Sebenarnya jangan pernah beli EA. EA yang di luaran itu teman-teman jangan pernah beli. Karena intinya maksudnya gini, kalau memang EA yang diciptakan itu beneran bagus, beneran profitable, itu nggak akan dijual. Ya. Pasti akan dipakai oleh dirinya sendiri. Iya sih. Misalnya aku nih, aku udah punya metode, aku buatkan menjadi EA. Nggak akan ku jual EA aku itu, ngapain? Sama kayak Inilah mesin cetak duitku. Iya kan? indikator custom yang dijual-jual 10 juta itu kan. Aku punya metode nih Pak Bud, aku punya metode rahasia, metode sakti. Tak mungkin lah aku share-share sama kalian. Enak kali. Iya sih. Iya kan? Nggak mungkin lah, ini metode jitu nih. Si alatnya nggak jadi diupload. Iya. Nggak, ya misalnya kalau misalnya ada yang beneran bagus, aku ketemu backtest metodenya itu win rate-nya sampai
70%, 75% itu nggak akan aku share. Itu akan aku abadikan untuk diriku sendiri dan keturunan-keturunanku. Kalau misalkan nggak beli bro tapi gabung di brokernya bro. Ya, kalau bisa sih jangan. Kalau bisa sih gini, maksudnya kenapa kita buat konten ini? Maksudnya gini, kita tahu dulu nih kelebihan kita trading menggunakan AI dibandingkan trading manual. Oke, kita udah ketemu trading yang paling fleksibel, yang paling efisien tuh dengan AI. Cuman AI yang seperti apa yang mau kita gunakan? Yaitu AI yang dengan menggunakan metode yang kita sendiri yang rancang gitu loh. Jadi AI-nya aku beda dengan AI-nya bro, beda dengan AI-nya Pak Budi. Kita punya AI masing-masing. Kita punya metode masing-masing. Misalnya Pak Budi swing, ya bikin AI untuk swing. Mau scalping, ya udah kita bikin aja AI untuk scalping. Nah masalahnya kan gini bro, tadi kayak yang bro bilang kan untuk codingnya itu bro. Itulah makanya aku bikin konten. Kita bikin konten nih. Mana tahu teman-teman ada yang bisa bikin AI. Boleh kontak kami. Jadi kita bisa collab. Collab, ya kan? Japri. Nah, japri aja gitu. Nanti Metodenya pakai metode kami. metode kita. Ya, ini ada metode rahasia ini. Metodenya metode kita. Cuman bikinkanlah AI-nya. Logiknya dari kita. Iya. Tenaga untuk buat AI-nya itu dari mereka gitu Pak Budi. Tetapi yang entry kan si AI nih berdasarkan metode kita, dan itu pun nanti kita akan teskan di MetaTrader strategi testernya sesuai nggak dengan logik yang kita minta. Itu bisa kita cek teman-teman, sesuai nggak dengan logik yang kita minta, itu benar nggak seperti itu. Itu sih. Jadi paham ya teman-teman ya, jangan asal ada AI yang jual murah udah beli tapi belum tahu probabilitasnya. Ya mana tahu kita udah buat konten ini, kita kasih tahu kelebihannya, orang ini pada beli gitu kan. Langsung gas beli. Enggak, malah aku nyarankan kalian itu jangan beli AI, jangan beli AI yang di luaran. Lebih bagus kalian bikin AI yang sesuai dengan metode kalian. Metode kalian seperti apa, itu bikinkan jadi buat AI. AI. Jangan beli AI yang sudah jadi. Nggak yakin aku AI yang sudah jadi itu, serius. Karena gini, ini pasti ya, yang sudah pernah pakai AI ya. Coba perhatikan teman-teman. Kalian yang sudah pernah trading menggunakan AI, perhatikanlah. Algo trading dia itu pasti menggunakan indikator. Iya. Ada nggak AI yang teman-teman punya? Kalau misalnya teman-teman tuh punya AI yang algonya itu price action, pasti nggak ada. Dia berdasarkan indikator. Semuanya berdasarkan indikator. Jadi algo untuk si AI ini ketika EMA ini cross dengan ini stokastik ini, baru dia entry buy atau sell. Acuannya itu di indikator. Tapi aku nggak mau yang indikator. Aku mau AI yang berdasarkan price action. Jadi AI itu bisa menentukan di mana area support, di mana area resisten, di mana area demand, di mana ada base. Aku pengennya AI itu yang bisa bergerak, algonya itu bisa berdasarkan price action. Kalau berdasarkan indikator ya untuk apa? Jadi kita udah tahu duluan ini AI yang kita buat ini itu berdasarkan metode yang sudah kita backtest. Ya. Probabilitasnya kita udah tahu, resikonya kita udah tahu, jadi kita trading pun lebih santai ya. Lebih santai. Lebih hemat waktu, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Gitu. Jadi lebih membantu lah. Sampai resiko pun bisa diatur loh Pak Bu di trading di AI ini. Misalnya kita mau menggunakan risk per trade-nya itu 1%. Kita tanamkan aja di robotnya itu, dia akan melakukan manajemen risikonya 1%. 1%. Kita bilang jangan marti, dia nggak akan marti. Kita bilang kita nggak masukkan mode averaging, dia nggak akan averaging. Ya. Single entry aja misalnya gitu kan. Ya sesuai trading plan kita lah. Sesuai trading plan. Kan kemarin udah pernah kita bahas tuh satu konten kita tentang trading plan. Bagaimana cara membuat trading plan. Trading plan itu sebenarnya yang kalian masukkan ke dalam AI itu. Risk per trade-nya berapa? Entry-nya berdasarkan apa? Apakah SNR, SND? Untuk take profit dan SL-nya berapa? Itu. Dan kalau kita udah pakai AI bro, misalkan profitnya udah berapa persen atau ruginya udah berapa persen, itu langsung stop kan? Sesuai dengan yang kita masukkan bro. Dia nggak ada istilah stop Kita atau kan enggak. pakai ini sendiri, stop. Apa Langsung lanjut? otomatis ada stop loss, ada Lanjut. TP-nya. Enggak, misal
Iya, misalkan udah profit berapa persen nih atau Nggak ada. rugi berapa persen nih. Enggak, itu net 89 itu. Oh, Nggak ada beda yang ya. gitu-gitu, beda. Beda ya. Beda. Begitu masuk Dia posisi akan yang jalan pertama, terus. dia akan jalan terus. Ini clear nih. Karena kan kita settingnya di situ clear satu posisi, baru masuk posisi yang berikutnya. Gitu. Berarti beda ya. Berarti dia jalan terus gitu. Iya. Ada lagi aku dapat kayak gini, Bro. Aku ada dapat klien Pak Bud. Dia chat aku. Dia sudah melakukan backtest. Win rate-nya bagus. Terus reportnya itu dikirim ke aku. Pas aku cek, itu dia ada entry posisi itu di jam 2 malam. Jadi dia kan pakai trading view. Jadi zonanya itu, dia area harga itu masuk ke dalam zona itu di jam 2 Jam subuh. 2 subuh. Dan hasilnya profit. Dan data itu dimasukkan ke dalam backtest. Jadi win rate-nya tinggi. Pertanyaannya cuma satu, teman-teman. Apakah nanti ketika forward test di real trading, dia akan masuk di jam 2 subuh? Itu dia. Ya ini trading manual ya. Backtest hasilnya bagus, Bang. Bagusnya berapa persen? Sekian persen. Coba kirim aku reportnya. Dikirimnya reportnya. Jadi ku tengok jamnya itu kan bisa kita lihat tuh, Pak Bud. Iya. Dia entry di tanggal segini, di jam segini kan kelihatan. Iya. Ada beberapa posisi di atas jam 12 malam. Ketika kalian di real trading nanti, apakah benar kalian akan bisa entry di jam 1 malam, jam 2 malam? Begadang. Ini trading manual loh ya. Jadi nanti kejadiannya apa? Pas di backtest hasilnya bagus, di real trading hasilnya nggak bagus. Karena ada di jam 2 malam itu mungkin dia bisa aja masuk, bisa enggak. Entah dia ketiduran. Iya, itu dia. Dan itu, jadi apa yang sudah di backtest itu kan banyak faktor ya Pak Budi ya. Bisa aja pas dia backtest itu, momennya itu di jam 6 pagi, di jam 7 pagi. Pertanyaannya cuma satu, teman-teman. Apakah mungkin kalian itu trading di jam 7 pagi? Memang momennya ada pas di situ. Atau di jam 2 malam, jam 3 malam. Backtestnya bagus, Bang. Tapi kenapa tradingnya kok jelek ya? Padahal aku udah sama metodenya yang dengan backtest. Ya karena itu tadi. Dari jam tertentu dia nggak masuk. Dan di jam tertentu itu, dia masukkannya, di backtest itu dimasukkan dia, Pak Bud. Hasilnya profit. Iya, iya. Itu kan menjadi data. Iya. Meningkatkan probabilitas. Ketika real trading, dia hanya membatasin trading dia dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Sementara di backtest itu ada yang jam pagi, ada yang apa? Ya gitu. Dia cuma ingin memastikan metode ini berapa win rate-nya. Win rate-nya itu kalau misalnya kalian backtest itu di jam 2 subuh ada momennya, ketika real trading harus kalian masuk juga meskipun itu jam 2 subuh. Tapi itu sangat kecil kemungkinan dilakukan oleh trader manual. Itu hanya bisa dilakukan kalau kalian itu menggunakan EA, teman-teman. EA mana peduli. Mau jam 2 subuh. Iya. Nggak ditengoknya waktu. Macam kawan kita yang di tempat lama, melototin aja gini. Ditengoknya aja market. itu Ultraman dia, Bro. Dia bukan EA ya. Ultraman. Ultraman dia ya. Nah, persis kayak kawan kita tuh lah, Pak Bud. Ini nengokin market gini aja deh. Selalu deh. Dari open market sampai close market. Kan itu. Itu AI itu. Iya. Jadi buat teman-teman ya yang kemarin sudah pernah japri aku terkait backtest, bagus. Cuman report yang Bapak berikan sama saya itu ada di atas jam 12 malam. Memang itu hasilnya profit. Dan itu dimasukkan ke dalam data. Data backtest meningkatkan win rate-nya. Tapi apakah nanti di real trading ketika ada momen di jam 2 malam Bapak tetap masuk? Kayaknya sih enggak. Sering kelewatan kan? Sering kelewatan kan, Sering Pak Bud? kelewatan. Tapi kalau misalnya itu ditanamkan ke EA, ya kita nggak perlu lagi mantau. Iya, Yang penting tinggal tidur aja. tinggal tidur aja. Mau itu nanti jam 2 malam, jam 1 malam, atau bahkan jam 6 subuh begitu open market. Bisa aja momennya pas ada di open market Iya. pagi kan. Pada momen masuk. Jangan udah pakai AI, tetap dipantau aja. Itu dia. Udah trading pakai TP, pakai SL pun dipantau juga. Cuman kan untuk EA ini besar biayanya, Bro. Satu, biaya jasa buat EA. Yang kedua, jasa VPS. Ya Besar kalau biayanya. kayaknya kalau modal dia lebih besar nggak ada masalah sebetulnya sih. Masih make sense ya kan? Masih Ini make yang sense. takutnya Nah, tradingnya dia depositnya cuma $100. fungsi PPS ini buat apa, Bro? Kan dia berbayar. VPS tuh biar gini. Komputer virtual lah istilahnya VPS tuh. Jadi VPS itu gimana saya bilangnya? Pengganti komputer kita.
komputer yang aktif 24 jam. Mm-mm. Tapi secara virtual di dunia maya. Jadi VPS itu, robot itu bisa hidup terus, Nggak mati-mati. nggak mati-mati. Tanpa VPS bisa nggak? Bisa aja. Tapi laptopmu harus tetap hidup. Mm-mm. Jadi MetaTrader kamu buka, Harus kamu standby lah masukkan, laptop. harus standby 24 jam. Nah, untuk dapetin VPS itu kita program sendiri atau gimana? Beli aja udah ada. Udah tersedia ya? Udah ada tersedia. Kalau nggak salah aku 150.000 sebulan. 100 sampai 150.000 teman-teman. Cari yang hash rate-nya tinggi lah. Jadi nggak nge-lag. Jadi kita tuh tinggal mantau aja dari HP. Oh profit ya udah. Oh loss ya udah. Tengok lagi walah loss lagi. Tengok lagi walah loss lagi. Ini gimana sih? Tengok lagi oh udah tak iya lagi nih udah dah WD aja WD aja. Enggak kayak gitu ya teman-teman ya. Enggak kayak gitu. Jadi ya itulah sebenarnya masalah biaya. Tapi kalau biayanya masih di bawah 500.000 menurut aku sih masih Masih oke lah. masih oke. Kalau nggak yang murah lah, yang di Tokopedia itu. Apa? AI yang murah. AI-nya. Iya. Aku nggak nyaranin bro. Kalau AI yang sudah jadi AI build up itu aku nggak nyaranin. Lebih bagus kalian bikin AI Buat kalian sendiri. Lebih bagus. Kalau teman-teman ada yang bisa bikin AI, coba share ke kita, ya kan? Nanti bisa kita publikasikan. Mana tahu teman-teman yang lain pengen dibikinkan AI. Bang, aku ada metode, tolong bikinkan AI-nya. Kita bikinkan gitu loh. Dan kita nggak akan ngambil untung 1 rupiah pun kita nggak akan ngambil. Jadi ini yang ada yang bisa bikin AI nih. Nanti ini kita publikasikan. Kita nggak akan ngambil untung 1 perak pun nggak akan kita ambil. Kalau dibilang dia harganya sekian, ya sekian kita sampaikan teman-teman. Kalau Ya, dibilangnya, Kalau udah dibuatkan tolong kalian bayar lah. nah Jangan iya. kami juga yang bayar. Ah. Jadi maksudku kayak gitu. Cuman kadang yang lucunya kadang kayak gini Pak Bud. Orang ini kadang beli AI yang udah jadi. Bang aku beli aja lah AI abang. Metode abang kayak gini kan. Ah itu aja lah aku beli. Mana kayak gitu. Nggak kayak gitu konsepnya. Tetap kalian itu harus menentukan metode kalian. Kalian backtest dulu. Setelah oke, probabilitasnya bagus, baru itu dijadikan sebagai AI. Dijadikan sebagai mesin pencetak duit gitu loh. Ya kalau misalnya kalian mau beli apa tuh? Mama papa. Kayak Andy nih. Papa. Itu dia. Kalau menurut aku sih ya, trading menggunakan AI itu lebih oke sih. Membantu lah, sangat membantu. Sangat membantu untuk Kita entry nggak perlu posisi. pantau, mental juga terjaga. Jaga, Ya kan? nggak perlu panik, Mm-mm. nggak perlu karena udah panik. tahu Mm-mm. resikonya udah tahu dulu. Resiko, profit Iya. itu udah ditentukan ya kan. Iya, cuman ya tetap kalian harus menentukan metode kalian sendiri. Mm-mm. Bukan, jangan pernah, kalau saran aku sih jangan pernah beli AI yang sudah jadi lah teman-teman. Tetap harus AI karya kalian gitu. Nah, metodenya ini metode price action atau indikator, bro? Kalau bagusnya sih price action bro. Makanya kalau ada yang bisa bikin AI berdasarkan price action, itu yang aku cari. Rata-rata kalau orang program AI itu pakai Indikator. Indikator. Mm-mm. Kebanyakan pakai indikator. Kebanyakan pakai indikator. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini yang price action. Yang price action. Sama lah kayak trading kita, price action kan? Aku kalau yang AI menggunakan Kenapa kok kalau indikator, bro? ledging bro, telat. Oh, berarti sama lah kalau kita kayak trading manual lah ya. Ledging telat. Pas kita cek nanti hasilnya bagus, tapi di realnya nanti kurang bagus. Kurang bagus. Kalau menurut aku ya, lebih bagus price action, dan lebih bagus lagi memang harus kalian backtest dulu metodenya, itu baru dimasukkan ke AI. Bang, aku udah ketemu nih backtest metode win rate-nya 65%. Tolong bikinkan jadi AI. Kita bikinkan jadi AI. Cuman tradingnya tempat kami lah pula. Lu iyalah ya kan. Kita udah bantu loh. Iya, benar. Masa iya tradingnya di sana? Sama-sama enak lah ya kan. Kita bantukan. Namanya bisnis. Bahkan kalau misalnya Sudah. bang, aku ada metode tapi win rate-nya cuma 55%. Gimana caranya bang ya supaya bisa menjadi 60% atau bahkan 65%? Kita bantu sempurnakan. Cuman sampai sekarang belum ada pula yang nanya kayak gitu. Ini aku buka aja teman-teman ya. Banyak sih orang yang nanya-nanya tentang backtest metode. Kalau misalnya kita bisa bantu menyempurnakan. Karena itu gini Pak Bud. Banyak orang nggak menyadari ketika backtest begini dia Pak Bud. Dia sudah menentukan TP-nya 10, SL-nya 5. Contoh ya, TP-nya 10, SL-nya 5. Dia akan sering mengalami kena stop loss. Iya. Ini metode A, tapi TP-nya 10, SL-nya 5. Metode A, contoh SNR, dia menggunakan TP-nya 10, SL-nya 5.
Ketika dia backtest 100 kali trade, win rate-nya kecil, Bang. Kecilnya berapa? Cuman 40%. Berarti 60% loss. Cuman teman-teman pernah membayangkan nggak kalau 40% kemungkinan profit. Ini RNR-nya ini 1:2 loh. Bisa aja ini kita tingkatkan dari 40% menjadi 55% atau bahkan menjadi 60%. Tapi kita akan bermain di RNR. RNR-mu nggak akan mungkin lagi 1:2. Bisa aja 1:1 atau 1:1,5. Jadi win rate sama risk and reward ini jangan dipisah. Kalau risk and reward-nya tinggi, 1:2, 1:3, kemungkinan besar win rate-nya ini kecil, teman-teman. Kalau kalian mau berharap win rate-nya tinggi, 65%, 70%, ya jangan berharap RNR-nya ini tinggi juga. RNR-nya ini pasti akan kecil. RNR-nya juga pasti akan kecil gitu loh. Ya bisa ya 1:1. Jangan bubar. Kita bisa menyempurnakan. Dan setelah sempurna udah di backtest hasilnya bagus, kita masukkan ke EA. Kan kayak Entah pun metode dia lebih bagus ya kan? iya. Bang, aku dapat metode berapa unit sekian bang. Pas aku coba kan, astaga, holy grail. Ini yang kutunggu selama ini. Aku bikin EA, tak aku kasih sama dia. Iya kan? Bisa aja kan? Karena ini kan permainan angka-angka aja Pak Bun. Permainan angka-angka aja sebenarnya. Cuma ini ngeri juga metode si kawan ini. Dia ini sadar nggak win rate-nya segini? Bisa aja ya kan, Bang. Aku pernah membayangkan Bang begini begitu. Coba iya juga ya, masuk akal yang dibilang kawan ini. Gitu dia teman-teman. Kalau ada ya teman-teman yang bisa bikin AI ya, tapi berdasarkan price action ya, bukan indikator. Bukan indikator yang ada kayak moving average, stochastic, RSI. Aku nggak mau yang kayak gitu, nggak mau Yang price action lah. yang price action. Japri aja, Japri. Kalau ada yang bisa, ya aku mau gitu. Nanti berapa biayanya kita bicarakan lah, kita bicarakan. Nanti juga teman-teman yang lain kalau mau bikin EA bisa langsung kita share di sini aja gitu. Kita juga bisa. Jam 8 kita masuk. Klien-klien kita pun banyak juga sebenarnya kayak gitu Pak Bud. Kita kasih signal pun, aduh Bang, aku ketinggalan momen Bang, katanya kayak gitu. Nah itulah. Signal udah kita kasih. Ketinggalan Bang, aku ketinggalan momen Bang, aturannya aku udah entry tadi. Nah, tuh. Jadi kayak mana? Ya itulah, udah terlambat aku masuknya. Jadi Bapak masuk juga. Terus gimana saya? SL Bang. Nah, itulah. Udah ketinggalan momen Bang katanya. Aduh, ketinggalan gimana? Ketinggalan maksa gitu ya kan. Jadi aku mikir juga, iya juga ya. Jadi klien-klien kita ini kita bikin aja, tapi ini memang harus metode dia ya. Iya. Yang original metode dia gitu yang dijadikan EA, bukan metodenya kami bertiga, harus original produk kalian gitu. Make sense ya kan? Misalnya aku bisa buat rendang dengan caraku sendiri, dengan resepku sendiri, rasanya tetap enak. Rasanya tetap enak gitu ya kan? Dan itu aku nikmatin sendiri gitu. Aku nikmatin sendiri ya, sama juga dengan EA ini. Kalau kalian udah bisa, metodenya udah tahu, kalian patenkan menjadi EA, ya udah, itu akan jadi mesin cetak duit sama kalian gitu. Ya aku juga nggak munafik, aku pun kalau ada EA aku tak akan ku kasih sama kalian. Ngapain ku kasih? Iya. Nggak mungkin lah. Carilah jalan ninja sendiri-sendiri. Kenapa floating bro? Enggak, entry. Oh entry. Yang tadi floating SL. Inilah ini. Bisa. Lihat teman-teman. Ini Metodenya sama. Sebelah hanya orang ini, tapi bisa satu TP satu SL. Jalan dulu. kalau aku yang pakai kacamata tuh Pak Bun. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi EA tuh bisa membantu kita untuk meminimalisirkan resiko trading kita. Dan juga meminimalisir waktu. Meminimalisir waktu kita. Jadi kalau teman-teman yang waktunya sibuk 24 jam, nggak sempet trading, kalau punya AI tadi itu, bisa lah trading. Itu ada kekurangannya nggak bro kalau kita trading pakai EA? Apalah aku bilang kekurangannya? Paling masalah biaya aja sih bro, biaya maintenance-nya. Cuma biaya aja. Biaya aja. Aku nggak tahu lah yang lainnya. Kalau untuk masalah AI ya,
kendalanya yang lain. Atau bisa servernya kadang lag atau gimana? Itulah VPS, tergantung VPS tadi itu VPS. kalau dia pakai VPS yang paling murah ya Iya. ketinggalan lah harganya. Cari yang hash rate-nya tinggi. Ya itu bisa nanti sampai 200 atau 250 ribu sebulan VPS-nya. Cari yang Tergantung bagus lah. vendornya, bro. Masih murah itu. Tapi kalau misalnya kalian dulu pernah juga aku mikirnya pakai ini, Pak Bud, internet warnet. Nah, Komputer yang di warnet itu kan 24 jam tuh hidup. VPS kan bro, bukan VPN kan? Enggak, VPS. Kalau VPN lain lagi. VPN beda lagi, bro. Waduh. Kalau VPN manual aja kita nggak pakai EA. Kalau VPN enaknya manual. Pakai EA dan VPN. Tapi kalau VPS itu pakai EA lah. Kalau emang mau kenceng turbo VPN. Matic. VPS ya, VPS. Oh, yang kenceng yang pakai turbo ya? Turbo VPN. Oh, udah membership? Apa? Udah daftar jadi membership, bro? Enggak, masih blur bro. belum lah berarti. Enggak kualitas HD. Berarti belum berlangganan dia. Jadi kalau Iya, biturbo. Ih, Bukan turbo, biturbo. Oke, jadi untuk podcast malam ini sampai sini aja dulu ya. Nah, kalian tunggu aja untuk update konten berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. See you next time.